Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang i'rab bersama saya Mahani Al-Jufri. Apa sih i'rab itu? I'rab adalah istilah yang digunakan pada gramatikal bahasa Arab. Sebelum kita mengenal apa itu i'rab, sebaiknya kita harus tahu dulu apa itu nahwu dan sharaf. Oke, kita akan cari tahu dulu nih, apa itu nahwu dan sharaf. Nahwu dan sharaf itu adalah salah satu cabang ilmu di dalam bahasa Arab. Nah, apa bedanya nahwu dan sharaf itu? Kita akan lihat. Kalian bisa melihat di sini ada nahwu dan juga ada sharaf. Di nahwu, ada yang sudah saya bulet-buletin ini, berwarna putih. Nahwu itu fokus pembelajarannya, fokus pada perubahan harakat di akhir kata. Nahwu, sekali lagi saya ulangi, nahwu itu adalah pembelajarannya fokus pada perubahan harakat pada akhir kata. Dan ini yang dinamakan i'rab. I'rab juga berarti perubahan harakat pada akhir kata. Kalian bisa melihat di sini ada Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin. Jadi katanya sama, Muhammad. Cuman akhirannya dia berubah-berubah. Ada yang menggunakan dhammatain, fathatain, atau kasratain. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, berbeda-beda. Ini bisa merubah arti. Jadi gitu, dia merubah kedudukannya dia, bukan merubah arti, afwan, tapi merubah kedudukannya dia. Jadi nanti kalau un apa, kalau an apa, kalau in apa. Jadi kalau belajar bahasa Arab itu sangat menyenangkan sekali, kita dibikin penasaran. Sedangkan kalau sorof itu adalah perubahan struktur. Jadi dia fokusnya pada perubahan struktur kata. Contohnya seperti hammada, nanti dia bisa berubah menjadi tahmidan, dia juga nanti bisa berubah menjadi Muhammadun. Jadi kalau sorof itu tadi fokusnya pada perubahan struktur. Jadi Hamada, Tahmid, Muhammad itu berasal dari kata yang sama, yaitu ha, mim, dan dal. Tapi dia bisa rubah artinya. Kayak gitu. Contoh seperti Hamada, Hamada itu adalah kata kerja. Artinya memuji. Tapi begitu dia berubah menjadi tahmidan, tahmidan itu adalah kata kerja yang berubah menjadi kata benda, itu artinya nanti pujian. Jadi ada sama-sama ada muji-mujinya juga ya kayak gitu, tapi dia berubah. Artinya pujian. Tapi nanti bisa lagi berubah menjadi Muhammadun. Muhammadun seperti namanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Muhammad itu artinya orang yang dipuji. Jadi objek ya, orang yang dipuji. Nah, nanti uniknya bahasa Arab, nanti setiap ada penambahan kata, contoh di sini Muhammad ada penambahan tasydid, itu nanti artinya juga bisa tambah kuat. Jadi kayak gini, Muhammadun itu orang yang dipuji, tapi karena ada penambahan tasydid, di situ berarti orang yang selalu dipuji-puji. Seperti itu. Jadi tidak aneh ya kalau Nabi Muhammad itu memang orang pertama yang dipuji. Seperti itu. Mau dia non-muslim ataupun muslim, tetap Nabi Muhammad itu ada di urutan pertama yang dipuji. Karena oleh Allah sendiri sudah diberikan nama Muhammad. Jadi udah pas gitu kan ya. Jadi kalau kita nanti belajar ini nanti masuknya ke wazan. Kalau kalian nanti belajar bahasa Arab, kalian akan menemukan kemukjizatan Al-Quran. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Tadi i'rab, afwan saya ulang, i'rab itu adalah fokus pada perubahan harakat di akhir kata. Oke, itu adalah i'rab. Oke, sekarang kita masuk ke macam-macam i'rab.
Macam-macam i'rab itu sebenarnya ada 4, tapi kita belajar 3 dulu, yaitu yang pertama adalah pelaku, yang kedua adalah keterangan, dan yang ketiga adalah kata setelahnya. Masih bingung ini maksudnya apa nih pelaku, keterangan, dan kata setelahnya? Kita akan lihat di contoh kalimat. Kita akan masuk ke dalam contoh kalimat. Ada kalimat kucing memakan tikus. Kita lihat siapakah pelakunya di dalam kalimat tersebut. Kucing itu adalah pelakunya. Memakan itu kata kerjanya. Tikus itu adalah keterangannya. Jadi kalau seandainya kalian susah mencari mana pelaku, mana kata kerja, dan mana keterangan, kita bikin pertanyaan aja. Siapakah yang memakan tikus? Kucing. Kucing makan apa? Makan tikus. Kayak gitu. Jadi mudah dicerna. Nanti kan nanti kan kalimatnya nggak sesederhana ini ya. Nanti kan kalimatnya bisa panjang. Jadi dengan pertanyaan seperti itu lebih memudahkan kalian untuk menemukan mana pelakunya, mana keterangannya. Tapi insya Allah kalau di dalam bahasa Indonesia sangat mudah sekali menemukan pelaku. Pelaku itu pasti yang ada di depan kalau dalam bahasa Indonesia ya. Oke, yang selanjutnya itu rumahnya Muhammad. Rumahnya Muhammad, rumah di sini pelaku. Kalian harus ingat, pelaku itu tidak selamanya manusia atau hewan, tapi pelaku itu juga bisa benda. Rumahnya Muhammad di sini ada elips yang berwarna orange. Nya di sini maksudnya kata setelahnya itu nya-nya adalah ini. Jadi kata setelahnya itu adalah Muhammad. Jadi dia akan kedudukannya menjadi kata setelahnya. Oke, kita akan sederhanakan nama-nama yang berbahasa Indonesia ini menjadi nama berbahasa Arab. Jadi biar lebih sederhana lagi. Oke, kita akan masuk. Nama lainku di i'rab. Pelaku itu nama lainnya adalah Rofa. Lebih gampang ya, Rofa. Pelaku Rofa. Keterangan nasab. Yang panjang nih keterangan nasab. Kita cuma bilang seperti itu. Dan kata setelahnya itu adalah jar. Kata setelahnya jar. Oke, silakan dihafalkan dahulu. Rofa itu pelaku, nasab itu keterangan, dan jar itu adalah kata setelahnya. Oke, kita akan masuk lagi ke dalam kalimat yang sama yang tadi. Kucing itu Rafa, memakan kata kerja, kita tidak rubah-rubah dahulu. Tikus itu nasab. Kucing pelaku, yaitu Rafa, memakan kata kerja, tikus, keterangan atau nasab. Oke, kita akan bahasa Arabkan ya. Kucing itu kitun, memakan akalah, tikus itu adalah fa'run. Oke, kita akan masukkan ke dalam kalimat. Kucing memakan tikus. Kalimat yang pertama adalah kitun akala fa'ran. Bisa juga kalimatnya seperti yang kedua. Akala kitun fa'ran. Atau bisa juga dengan kalimat yang ketiga, akala fa'ran kitun. Jadi disinilah keunikan bahasa Arab. Kalian kalau seandainya di dalam bahasa Indonesia, pelaku itu dia nggak bisa jalan-jalan. Jadi dia akan terus di depan aja, nggak boleh pindah-pindah. Seperti kucing memakan tikus. Nih, kalau seandainya tikusnya saya pindah ke depan, berarti tikus dong yang akan menjadi pelaku. Kucingnya yang akan dimakan oleh tikus, berarti tikus memakan kucing. Wow, hebat sekali ya. Tikus kecil bisa makan kucing yang gede, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di dalam bahasa Arab, pelaku itu boleh pindah-pindah kemana aja. Mau dia di depan, seperti kalimat yang pertama yang ada warna orange, boleh dia di depan, boleh dia di tengah,
ataupun dia boleh di belakang, nggak apa-apa. Mau pindah-pindah di mana aja, ini kalimat yang satu, yang kedua, dan yang ketiga ini artinya semuanya sama. Kucing memakan tikus, meskipun saya sudah pindah-pindah nih pelakunya nih. Jadi nggak bakalan tikus yang makan kucing. Nah, bagaimana ya cara taunya kita kok bisa kucingnya ini kita pindah-pindah kok dia tetap yang jadi pelaku. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu kita harus tahu cirinya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada cirinya. Kalau dia itu adalah pelaku, dia itu adalah keterangan, dan dia itu adalah kata setelahnya. Oke, kita lihat cirinya i'rab. Cirinya i'rab itu adalah rafa kalau dia pelaku cirinya bisa u atau un. Nanti ada syarat-syaratnya ya, u itu kayak gimana, un itu seperti apa, kayak gitu. Syarat mudahnya, kalau u dia nggak boleh ada alif lam. Afwan, kalau u berarti dia ada alif lam. Di depannya kata itu ada alif lam. Kalau un dia tidak ada alif lam. Jadi menjadi tanwin seperti itu, seperti hukum di dalam membaca Al-Qur'an ya. Itu rafa. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Kalau yang nasab itu a atau an, kalau yang jar i atau in. Ini cirinya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab mau pelakunya ditaruh di mana aja atau keterangannya ditaruh di mana aja, yang penting dia cirinya itu sesuai dengan keterangannya atau sesuai dengan cirinya dia. Kalau rofa yaitu u atau un, nasab a atau anjar i atau in, nggak masalah, itu tetap nanti artinya dia akan tetap sebagai pelaku atau keterangan atau sebagai kata setelahnya, seperti itu. Oke, kita akan masuk lagi di contoh yang tadi ya, yang rumahnya Muhammadnya belum ya, lupa saya. Di sini kalau yang rumahnya Muhammad, Rafa rumah itu, Muhammad itu adalah jar. Ini kata setelahnya, ini akan merubah menjadi jar, lebih gampang ya. Kalau tadi kan kata setelahnya panjang nih, kita singkat menjadi jar, kayak gitu aja. Jar. Oke. Di sini pentingnya i'rab itu kalau di dalam bahasa Indonesia yang kayak tadi sini kucing memakan tikus, ini tidak terlalu fatal kalau seandainya kita keliru tikus yang memakan kucing kayak gitu kan ya. Ini nggak fatal. Nggak apa-apa tikus memakan kucing, paling kita ketawa doang. Masa sih tikus yang kecil bisa makan kucing yang gede kayak gitu kan? Tapi hati-hati kalau dia terjadi di dalam ayat Al-Quran. Oke, kita lihat. Seperti ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 251 yang menceritakan tentang perang antara eh, Talut, Jalut, seperti itu, Talut dan kaum beriman dan orang-orang yang beriman melawan Jalut, seperti itu. Nah, di sini di ayat ini diceritakan bahwa Nabi Daud membunuh Jalut. Nabi Daud membunuh Jalut. Nah, kalau kita lihat susunan dalam bahasa Indonesia, Nabi Daud dia akan sebagai rofa atau pelaku, membunuh itu kata kerja, Jalut itu adalah nasab atau keterangan. Oke, kita akan bahasa Arab kan. Membunuh itu adalah qatalah. Dawud, Dawudu, qatala Jaluta. Di sini lihat tandanya. Jika dia pelaku tandanya U. Jika dia keterangan tandanya A. Di Jaluta.
di ta, di huruf ta, ini jaluta. Sama di huruf yang kedua, di kalimat yang kedua juga Daud kita pindahkan ke tengah, pelakunya kita pindahkan ke tengah, kotalanya di depan, jalutnya di belakang. Yang penting mau di mana saja letaknya, yang penting harus dilihat harakatnya. Tandanya tadi ya, tandanya. Dia rafa'kah, dia nasabkah, atau dia jarkah, kayak gitu. Jadi lihat tandanya, hati-hati. Nah, kalau ini terjadi di dalam Al-Quran, kita sampai salah bacanya. Qatala Dawuda Jalutu. Soalnya seperti itu. Kita salah baca Al-Qurannya, berarti kita akan berdosa. Karena kita telah merubah sejarah. Harusnya kan Nabi Daud yang bunuh Jalut. Kenapa ini jadi Jalut yang bunuh Nabi Daud? Kan kayak gitu. Itu merubah sejarah. Makanya kesalahan harokat adalah kesalahan yang fatal di dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau seandainya kita belajar tahsin, penting sekali ya belajar tahsin itu ya. Kita belajar tahsin tidak hanya kita belajar tentang makhrajnya saja, tapi kita juga belajar tentang kehati-hatian untuk membaca ini dhammahkah, ini fathahkah, atau ini kasrohkah. Karena itu akan merubah arti yang sangat drastis sekali, artinya berubah. Jadi kita benar-benar harus belajar dan belajar. Oke, selanjutnya yang contoh jar, rumahnya Muhammad. Rumah itu rafa, Muhammad adalah jar. Rumah itu bait, Muhammad adalah Muhammad tetap. Di sini adalah baitu karena dia rafa, baitu Muhammadin. Nah, di sini tunya kok kenapa nggak double tapi dia single? Doang. Kan dia kan nggak ada alif lamnya nih. Nanti kita akan pelajari ya. Ini adalah idhofah. Jadi nanti ini pembelajarannya berbeda. Jadi kalian bersabar dahulu, pahami ini dulu. Paham, insya Allah ke depannya itu akan lebih mudah. Oke, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.